itu Ya, 50%. yang kemarin Pak Ustadz sampaikan kepada kita. 50% itu bukan warisan. Bukan Nanti warisan lain lagi. Oh, Nah, itu ya sempat kita nanya itu ya kepada tim ahli itu ya. Saya lupa namanya ya, profesor siapa itu. Ketika ada seminar kita tanya kenapa begini nih ya. Ya karena itu pertimbangannya adalah keadilan ya. Keadilan. Jadi langsung aja dia menulis angka 50%. Ya. Walaupun dalam perjalanan hidup ya bisa jadi enggak 50%. oh, Bisa jadi yang seperti kita bicarakan bisa jadi 70%, bisa jadi 80%. Ya. Tapi dalam peraturan sudah dibuat 50-50. itu mungkin karena HAM juga kali Pak Ustadz ya. Hak Iya, asasi ya karena manusia itu kali. kalau nggak digitukan nanti ya kan nggak ada sumber hukumnya nanti kalau kita mau berlakukan dari mana kalau bermasalah ya di Iya, pengadilan ya nggak ada acuannya ya. Betul. Kalau sudah ada acuannya kan sudah Betul. ya orang mau nggak bisa menentang ini ada aturannya. Nah itu diantaranya ya dibuatkan apa namanya undang-undang seperti itu ya biar ini orang itu menyadari gitu ya. Orang menyadari dalam kehidupan berumah tangga, ya si istri itu tidak dibebani dengan beban-beban yang berat, ya itu adalah dibebani kepada si suami, ya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah itu bukan tugasnya istri, bukan kewajibannya istri, itu kewajibannya suami, ya itu, ya makanya ada aturan seperti itu, nah, itu diantaranya. Nah, gini Pak Ustadz nih, saya masih penasaran dan butuh penjelasan yang jauh lebih jelas gitu. Kan saya pahamin itu bagian perempuan itu kan laki perempuan 2:1 Pak Ustadz. Kan kemarin kan anak perempuan. Iya, laki perempuan 2:1 dan kan Pak Ustadz sempat sampaikan kan dengan adanya mewaris perempuan jadi termuliakan. Dengan contoh tadi kan gitu, aturannya didapat sepertiga. Cuman karena dengan adanya mewaris, kita investigasi dulu, semuanya belak-belakan, akhirnya dapat lebih dari sepertiga gitu. Nah kalau dalam hukum waris itu berlaku untuk semua perempuan. Contoh gini Pak Ustadz, apakah itu berlaku untuk istri doang atau itu juga berlaku juga untuk istri, untuk seorang anak perempuan atau untuk tante-tantenya gitu atau untuk sepupu-sepupunya perempuan itu gimana Pak Ustadz? Ya, jadi kita melihat jasa ya. Nah, dalam syariat itu jasa dinilai. Jasa dinilai. Ya, peran dinilai. Ya. Mana dalilnya kan biasanya. Mana dalilnya? Nah, coba kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Allah menilai jasa. Ya. Itu contohnya dalam mustahik zakat. Mustahik. Orang yang berhak menerima zakat itu diantaranya adalah al-amil wal amilina alaiha. Amil itu siapa? Petugas. Petugas zakat. Dia punya jasa di situ. Kerjaannya membagi-bagikan zakat. Bagikan zakat. Oh iya. Disebutkan dia berhak menerima zakat. Kenapa kok Allah sebutkan petugas di amil ini? Kok berhak menerima? Ini dia punya jasa. Walaupun dia orang bisa, orang mampu. Walaupun dia kalau di kerjaannya di situ ya, kerjaannya dia mengatur zakat. Ya tentunya kalau ini kan yang sudah ditunjuk ya, memang pekerjaan tetapnya di situ dia. Ya, itu nanti dikatakan amil. Amil ya punya hak dia, punya hak untuk menerima zakat. Ya, nah, itu contohnya ya. Contohnya kalau jasa itu diperhitungkan. Jasa itu ada nilainya. Maka ya, untuk mempertimbangkan keadilan, nah, kita nilai jasa. Siapapun dia yang punya jasa, ya kita nilai sebaiknya begitu. Dan kita harus bijak gitu loh. Kita harus bijak menilai jasa orang. Jangan diabaikan jasa orang. Ya. Nah, itu contohnya begitu ya. Jadi siapapun dia, ya, mau anak, mau istri, mau orang tua, ya kalau memang dia punya jasa, dia punya peran, ya kita nilai perannya, kita nilai jasanya. Ya. Nah itu jadi dalam waris ini memang kadang orang ya yang tidak paham ya menganggap perempuan itu bagiannya nggak seperti laki-laki. Bagian perempuan itu selalu kecil, ya laki-laki selalu besar. Ya nggak begitu juga, ya nggak begitu juga. Ya memang
Ya ada tadi itu, kalau ada anak laki dan anak perempuan, ya bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Tapi apakah ya itu memang diantaranya begitu, ya. Tapi nanti ada yang sama, bagian laki perempuan ada yang sama. Contohnya apa? Contohnya tadi yang saya contohkan, suami, ayah dan ibu. Kalau si yang meninggal ini anaknya punya anak, ya jadi si mayit ini punya anak. Ada ayahnya, ada ibunya. Itu kan sama, 1/6, 1/6. Bagian laki, bagian perempuan kan sama. 1/6, 1/6. Nanti ada lagi di kasus mana? Kasus saudara perempuan. Saudara dari saudara seibu. Ya, saudara seibu laki perempuan. Saudara seibu berarti tante dan paman lah gitu. Jadi ini mayit nih, si mayit nih punya saudara. Dia nggak punya anak. Ayahnya nggak ada, udah meninggal, kakaknya udah nggak ada. Jadi yang ada siapa ahli warisnya? Ya saudara-saudara. Ada saudara seayah seibu, ada saudara seayah saja, ada saudara seibu. Nah, itu saudara kan ada 3 jenis tuh. Gitu. Ya. Itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ini untuk saudara seibu, artinya saudara seibu itu yang ibunya sama, ayahnya beda. Ibunya sama, ayahnya beda. Paham ya? Paham. Nah, jadi ayahnya beda-beda, ibunya sama. Ya taruhlah janda punya anak, nikah lagi. Ya kan dari anak yang pertama suaminya beda. Beda, betul. Betul. Dia nikah lagi punya anak lagi. Ini anak nih, anak pertama, anak kedua, kan ibunya sama. Ibunya sama. Ayahnya beda. Ayahnya beda. Iya. Karena dia punya 2 anak. Janda dari dari suami yang sebelumnya meninggal, punya anak 1. Ya, dia nikah lagi setelah selesai masa iddahnya, dia nikah lagi, punya anak lagi 1. Nah, ini anak namanya 2 anak ini. Saudara siapa? Saudara seibu seayah. Seibu beda bapak. Seibu beda bapak, betul. Itu kita bilang saudara seibu. Oh, saudara seibu. Ya, ayahnya beda. Nah, untuk saudara seibu itu diatur dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 12. Ayat 12. Ya. Nah, untuk saudara seibu ini, ketika ada saudara laki, saudara perempuan. Jadi si mayit ini punya saudara, ini mayit punya saudara yang ibunya sama. Ini meninggalnya orang. Dia punya saudara tapi beda ayah nih, ibunya aja yang sama. Ibunya aja sama. Ya, ada laki, ada perempuan. Itu bagian laki, bagian perempuan sama. Oh, sama. Enggak 2-1 lagi. Tidak ada 2/1. Oh. Nah, itu contohnya. Contohnya. Ya. Kalau ada saudara seayah seibu, ada laki, ada perempuan, itu 2/1. Balik lagi ke seperti anak tadi. Ada anak laki dan anak perempuan, 2/1. 2/1. Ya, laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Begitupun nanti ada saudara, saudaranya seayah, seibu. Sama nih, ayahnya sama, ibunya sama. Ayahnya sama, ibunya sama. Orang meninggal, nggak punya anak, nggak punya orang tua, nggak punya kakek. Ada saudaranya, ada laki, ada perempuan, tapi ayah dan ibunya sama. Itu namanya saudara seayah, seibu. Itu tetap 2/1. Tapi kalau saudaranya seibu saja, walaupun ada saudara seayah seibu, ini karena dia nggak punya anak, nggak punya orang tua, nggak punya kakek, sudah pada meninggal, saudara-saudara aja yang ada. Nah, itu saudara seibu tidak terhalang dengan adanya saudara seayah seibu. Nah, nanti bagiannya ada saudara laki, ada saudara perempuan, tapi hanya ibu aja yang sama, beda ayah. Itu diatur dalam surah An-Nisa ayat 12. Bagiannya sama rata. Laki dan perempuan sama rata. Laki dan perempuan sama rata. Nggak ada 2/1. Itu contoh ya, nggak selalu 2/1. Nah, tadi kan saya contoh pramugari itu kan anaknya meninggal. Kalau seandainya kisahnya itu berbeda, seandainya kisahnya itu ternyata bukan anaknya meninggal, tapi kedua orang tuanya nih yang punya harta waris meninggal. Nah, anaknya perempuan tuh belum sempat nikah. Itu apakah hitungannya seperti apa tuh? Anak perempuan maksudnya berapa orang nih? Anak perempuan, anak laki, hanya anak perempuan? Hanya anak tunggal perempuan. Satu aja. Satu aja. Jadi orang dalam hidup berumah tangga dia hanya punya 1 anak. Punya 1 anak. Dan perempuan lagi. Dan perempuan lagi. Bapak ibunya hartanya banyak gitu. Iya. Nah, jadi ketika orang tuanya sudah meninggal, nah, misalnya ayahnya meninggal, nah, ibunya masih hidup. Ya, itu dari harta si ayah, si anak perempuan ini hanya dapat setengah. Setengah, Ustaz? Ya, itu dari di Al-Quran. harta. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ya.
Nah, jadi dari hartanya si ayahnya nih, seluruh harta si ayah, ya setelah diatur hutangnya, wasiatnya, itu anak yang perempuan hanya dia satu-satunya, dia hanya punya hak setengahnya. Setengahnya Pak Ustadz? Nanti istrinya, ibunya nih, istrinya, ya ibunya anak ini, ya kan istrinya si bapaknya itu, ya 1/8. Tapi kan keduanya udah meninggal. Enggak kan, makanya dalam mengatur waris tuh jangan langsung dilihat. Kalau meninggalnya bersamaan baru ya kan, meninggalnya biasanya beda-beda. Ayah dulu atau ibu dulu itu dihitung dulu, makanya harus disegerakan dalam mengatur waris. Jangan udah meninggal dua-duanya padahal beda jaraknya ya. Gitu. Ini kalau dalam kasus begini bahaya nih, kalau ditunda-tunda itu bahaya itu, karena nanti akan kemana-mana. Ini kan ada sisanya tuh tadi itu. Misalnya ini ayah duluan meninggal, masih ada istrinya, anaknya hanya perempuan. Itu kan sisanya ke saudara-saudaranya si ayah yang meninggal. Nanti kalau ibunya yang meninggal, anaknya dapat lagi setengah. Kan saudara-saudaranya ibu. Kalau digabung lah nanti saudaranya gimana cara baginya? Ada saudara si ayah, ada saudara si ibu. Itulah makanya disegerakan. Ya, disegerakan dalam mengatur waris ini. Jangan akhirnya meninggal lagi. Nah, kalau meninggal lagi kan nanti baginya agak repot gitu. Iya, betul, walaupun dia tetap bisa dibagi. Ya, cuma nanti ada saudaranya ayah itu berhak dapat, karena misalnya si ayah udah nggak ada lagi nih orang tuanya, ya saudaranya dapat asobah itu saudaranya. Nah itu asobah ma'al ghair namanya. Kalau saudaranya saudaranya hanya perempuan lagi, nggak punya laki-laki, itu tetap asobah. Itu bukannya merugikan si anak Pak Ustadz? Kan yang hidup bersama sama orang tuanya kan cuma si anak ini yang tahu susahnya, bagaimana gitu. Makanya ketika orang sudah paham aturan syariat waris ini, ya dia akan pertimbangkan ya artinya boleh nggak nanti ada orangnya, boleh nggak saya hibahkan sajalah ke anak saya lah, ya, karena saya punya anak cuma perempuan saja, ya nanti kan saya meninggal saudara saya dapat, nah daripada begitu mendingan saya hibahkan dulu dah ke anak saya semuanya dah, nanti biar anak saja yang dapat. Ya. Kalau udah dihibahkan ya kan berarti udah nggak ada warisan. Itu boleh? Itu boleh apa enggak? Itu belum selesai. Oh iya. Itu nggak boleh. Oh itu nggak boleh. Itu namanya qasdul hirman. Qasdul hirman apa itu? Sengaja menghalangi yang berhak dapat. Saudaranya berhak dapat. Karena dia punya anak hanya perempuan saja. Tapi dihalangi dengan cara apa? Dihabiskan untuk anak saja. Saya hibahkan. Ya hibah boleh-boleh saja. Tapi kalau hibah menghalangi hak orang lain ya nggak boleh. Ya kan dia hibahnya nih semua hartanya. Semuanya. Nanti kan kalau dia meninggal kan mestinya kan saudaranya dapat, seharusnya kan dapat karena anaknya hanya perempuan. Iya. Ya karena udah nggak punya harta, ya saudaranya kan gigit jari. Iya betul. Ya, karena udah dihibahkan semua. Ya, makanya dalam syariat diatur tidak boleh kalau begitu caranya. Ya, tidak boleh. Nanti akan terjadi keributan. Syariat ini menyuruh kita untuk bersatu. Kalau ada hubungan keluarga, menguatkan, menyambung tali silaturahim. Ini gara-gara begini nanti malah memutus tali silaturahim. Nah itu banyak udah terjadi orang, ini gara-gara warisan terputus tali silaturahim. Jadi perlunya disisakan buat dibagi waris. Ya makanya kalau ada orang, jadi berapa dong kalau begitu? Ya hibahnya dibatasin dong. Ya, untuk hal seperti ini, ya dibatasin mestinya. Oh gitu. Karena kalau nggak dibatasin nanti semuanya dihibahkan, ya kasihan itu nanti yang mestinya dia dapat jadi nggak dapat karena sudah nggak dihabiskan hartanya. Ya ada yang bilang ikuti seperti wasiat. Ya wasiat itu dibatasi sepertiga. Jadi kalau mau ngasih ya sepertiganya saja. Oh ke anak itu sepertiganya. Ya jadi jangan sampai menghabiskan. Oh sisanya nanti buat dibagi-bagikan lagi. Sisanya kan anaknya dapat lagi warisan. Ya tadi kan baru hibah. Nah, nanti saudaranya ya jelas dapat karena masih ada hartanya gitu. Nah kalau dihabiskan semua, ya, itu betul tuh Pak. Ya, karena itu pernah terjadi ya. Ketika kita kajian di Al Azhar ya, Al Azhar Pusat sini Kebayoran. Itu ada pertanyaan yang memang kita bilang aneh pertanyaannya. Ya, menurut kita ya. Iya. Tapi kalau menurut orang-orang yang
kelebihan harta mungkin ya nggak tahu ya, mungkin biasa ya. Jadi emang orang ini kaya sekali ya. Kaya sekali dia. Dia bilang dia punya kapal apa itu kapal banyak kapalnya dia. Bukan mobil dia punya kapal. Kapal besar lagi, kapal tongkang apa itu namanya itu. Ya bukan satu lagi. Ya ini kan kekayaannya luar biasa. Luar biasa. Tapi dia nggak ingin kalau dia meninggal dia bilang saya nggak ingin saudara-saudara saya dapat harta saya. Mungkin karena nggak akur. Ya nggak tahu deh itu urusan dia ya. Iya. Jadi ada pertanyaan nih, sempat ada orang bertanya seperti ini. Jadi diapakan tuh hartanya? Dihabiskan untuk pengurusan anjing. Jadi dia hobi sama anjing dia. Jadi ada anjing-anjing terlantar apa itu. Wah dia kita bilang ya saudara kalah sama anjing. Betul. Ya jangan begitulah ya, kita bersaudara itu jangan sampai seperti itu ya. Ya saudara juga ya. Masa kecil kita akur ya. Adik kita dinakalin orang kita marah kan. Iya betul. Pasti. Udah besar malah berantem. Ya. Nah, disuruh itu jalin tali silaturahim, jangan diputus. Makanya jangan gara-gara warisan terputus tali silaturahim. Nah itu bahaya buat si yang meninggal. Kenapa? Gara-gara dia jadi orang putus tali silaturahim. Ya, hati-hati ya. Jadi jangan dikira itu meninggal selesai urusan. Oh enggak. Itu di surah Yasin sering kita baca itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu kan sering dibaca tuh. Surah Yasin biasa. Ada orang meninggal baca surah Yasin. Ya. Itu di surah Yasin ayat berapa? Ayat 12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi jangan dikira orang mati itu udah selesai mati begitu aja. Ya, Allah hidupkan lagi. Ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu kami catat terus apa yang sudah mereka dahulukan. Mereka artinya waktu hidup sudah dikerjakan semua dicatat. Ya, kalau baik ya jadi kebaikan, kalau jelek ya jadi musibah buat dia. Ya, ada catatannya semua. Wa atharahum. Atharahum itu jejak-jejaknya, peninggalan-peninggalannya. Ya, makanya ada yang menafsirkan ya termasuk itu anak-anaknya, keluarganya, ahli warisnya, itu atharohum, ya, termasuk hartanya, itu kan jejaknya, peninggalannya, ya. Nah, maka jangan sampai gara-gara kita, orang di belakang kita yang masih hidup berantem, ribut, gara-gara yang meninggal. Ya, hartanya tadi itu dihabiskan buat anaknya saja, akhirnya saudaranya berantem sama anaknya, ya, sama keponakannya kan berarti. Ya, nah itulah ya kita ini dalam agama kita disuruh kita ini bersatu, ya apalagi yang ada hubungan rahim, ya jalin tali silaturahim sama orang yang saudara seiman aja kita bersatu, disuruh bersatu. Betul. Apalagi yang ada hubungan rahim, seiman juga, serahim juga. Kalau masih berpisah yang memutus ini diancam neraka. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak bisa masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Nah, kalau begitu dia ibadah kan berarti nggak bernilai ibadahnya. Iya, sia-sia lah gitu. Lah iya, makanya itu nanti kalau mau dia kan dipanjang lagi ada cerita itu tentang siapa Nabi Musa ya kalau nggak salah itu mau berdoa minta hujan ini dia bilang jangan ada orang yang memutus tali silaturahim ikut dalam doa bersama kita. Sebaiknya orang yang memutus tali silaturahim keluar, jangan ikut. Karena gara-gara dia nanti doa kita nggak dikabul sama Allah. Itu efeknya sampai ke kita juga. Gara-gara orang memutus tali silaturahim. Nah, Allah murka, Allah marah. Pak Ustadz, saya pengen nguatin lagi nih Pak Ustadz nih, karena saya yakin lah kita lah pasti nih para pemirsa juga ada yang ngalamin punya anak perempuan. Maksudnya berarti itu kalau yang kasus-kasus yang punya anak perempuan, apalagi tunggal, itu kebijakannya sepertiga lah hartanya yang dikasih ke anak perempuan. Kalau mau dikasih. Iya, kalau mau dikasih. Silakan, boleh. Sisanya biar bisa dibagi-bagi. Ya, jangan dilupakan. Ya, ahli waris yang lain. Saudara itu ahli waris. Makanya akur-akur sama saudara, jangan berantem. Tuh, dengarkan tuh para pemirsa tuh. Yang bagi yang punya anak perempuan, tolong dipahamin baik-baik.
tetap cuman dibatasin sepertiga Pak Ustadz ya, buat dikasih ke anaknya, sisanya biar diatur buat ke saudara-saudaranya. Yang penting silaturahimnya diperkuat, gitu kan Pak Ustadz ya? Iya harus. Nah, sama satu lagi Pak Ustadz, kemarin kan ada yang nanya juga di YouTube tuh Pak Ustadz tuh. Ada yang nanya di YouTube, sebentar saya cari dulu Pak Ustadz. Di kolom komentar itu ada yang menanyakan ini mungkin pertanyaan yang terakhir yang akan saya tanyakan ke Pak Ustadz. Ini datangnya dari akun yang bernama Iqbal Ramadan 1115. Ini 4 hari yang lalu Pak Ustadz. Nah, beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, jika kita sudah memahami ilmu sedangkan ada saudara kita yang memakan hak waris tidak sesuai syariat, dan hak waris itu sebenarnya ada jatah buat kita, sedangkan kita mengikhlaskan nih perbuatan saudara kita karena juga kita sendiri tak berani menyampaikan ilmu kepada saudara kita, apa kita termasuk zolim karena telah membiarkan saudara kita memakan hak waris kita? Ya, ini juga banyak ya orang bertanya seperti itu. Jadi yang sudah pernah dengar kajian tentang waris, ya, dia paham bahwa efeknya ketika waris nggak diatur ini, ya, mengambil hak orang lain. Nah, itu kan haram, ya, memakan yang haram nanti. Nah, sekarang bagaimana nih? Kita tahu, saudara-saudara kita yang lain nggak tahu. Ya, jadi karena mereka nggak tahu kan mereka ya nggak atur ini waris ini. Jadi ada hak saya di situ diambil juga sama dia. Ya kan ada kan begitu tadi pertanyaannya itu. Ya, jadi misalnya ada kontrakan, mesti kan saya dapat juga dari hasil kontrakan itu. Kok dia aja yang ngambil? Misalnya contoh yang gampangnya begitu ya. Karena dia nggak berani. Itu kalau saya biarkan saja, saya dosa nggak? Kan gitu ya. Kan orang bertanya-tanya juga. Tugas kita, nih sekarang tugas kita adalah menyampaikan. Ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun yang kita bisa cuma 1 ayat misalnya. Yang kita bisa sedikit. Kalau kita tahu ini salah, sampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau dia nerima, alhamdulillah. Dia nggak nerima, ya kita juga nggak bisa maksa kan. Ya. Apalagi saudara kita, dia lebih besar, lebih tua. Ya, nanti urusannya berantem kalau kita paksain. Tugas kita menyampaikan. Kalau kita udah sampaikan, nah dia masih tidak mau mendengar, dia nggak mau menerima, ya udah kita serahkan kepada Allah. Ya. Bukan kita ingin saudara kita kan kadang biar masuk neraka kamu, saking keselnya dia. Ya udah harta biar masuk neraka, itu kan kasihan nanti. Kalau kita biarkan saudara kita masuk neraka, ya mesti kan kita tolong. Jangan sampai masuk neraka. Kita semua ingin kumpul lagi di surga, gitu. Jangan kumpul di neraka ya. Tentunya kan tugas kita tadi menyampaikan, menyelamatkan. Tugas kita ingin menyelamatkan. Kita ingin menyelamatkan, kadang-kadang kita ya ujiannya berat ya. Padahal kita ingin menyelamatkan dia. Ya, daripada mengambil atau memakan yang bukan haknya. Ya, makanya kalau kita nggak berani, tugas kita hanya menyampaikan. Sampaikan saja. Apakah melalui lisan kita atau melalui lisan orang yang kita kenal? Kita minta tolong. Misalnya nih, ini sering saya nih menyelesaikan kasus dengan cara seperti itu. Ya, nah, saya bilang cari siapa orang yang disegani oleh saudara kamu itu. Biasanya yang paling susah dia, yang paling bangkeng nggak mau. Nah, siapa yang disegani orang sama dia siapa? Atau gurunya dia siapa? Nah, kamu mau ngomong sama orang yang disegani sama dia, minta tolong. Nanti kalau orang yang disegani yang ngomong, dia dengar. Kalau kamu yang ngomong nggak didengar. Pakai algojo berarti gitu ya, kalau bahasa kitanya gitu ya. Ya istilahnya begitu. Ngomong dengan baik-baik. Kalau ini harus ada syariatnya, ada ini. Nah gitu. Ya, itu tugas kita ya. Tugas kita kalau nggak berhasil juga. Berarti kalau kita udah berencana udah jalankan tugas kita. Kalau kita udah menyampaikan itu, kita nggak termasuk yang zolim berarti ya? Tidak, kita sampaikan. Nah, kalau kita biarkan saja, itu khawatirnya kita membiarkan orang berbuat zolim. Berarti bisa dikatakan kita termasuk yang berzolim juga, berbuat zolim. Kalau kita biarkan kan, ya kan, ya Nabi itu dalam hadis-hadisnya kan, ya kalau ada kemungkaran disuruh dengan dengan kekuatan. Stop kemungkaran itu dengan kekuatan. Kalau nggak bisa dengan kekuatan, dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan, di hati kita menentang. Ya, kalau ada kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, itu kan, falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani,
fa illam yastati fa biqalbi fa huwa adhaful iman. Kan mestinya begitu. Betul. Jangan sampai ya saudara kita, ya ini semua orang Islam saudara kita, apalagi ini udah Islam juga, sedarah juga, sekandung juga, ya tentunya harus kita selamatkan gitu, ya. Dia melakukan kemungkaran nih, ya, kalau kita bisa dengan kekuatan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa di hati kita menentang. Ya. Itu cara-cara. Nah, tuh Bang Iqbal Ramadan tuh. Bang Iqbal pasti udah denger nih penjelasan dari Pak Ustadz. Jadi intinya kalau kita udah berusaha untuk menyampaikan, itu terbebas dari perbuatan zolim, Pak Ustadz ya. Yang dikatakan zolim kalau kita nggak berani mengatakannya gitu, nggak berani jujur, nggak berani menyampaikan. Nah, menurut saya sih pembahasan kali ini cukup kali Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Karena kan ini kan kalau kita bahas secara detail masih panjang nih Pak Ustadz. Lebar sekali. Lebar sekali Pak Ustadz. Betul sekali Pak Ustadz. Mungkin hanya itu aja untuk pembahasan kali ini Pak Ustadz. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz nih. Mudah-mudahan barokah. Pagi-pagi udah didatengin, tapi sebelumnya minum dulu Pak Ustadz kopinya Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah udah enak sekali kopinya. Jadi gitu para pemirsa ya, nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya gitu. Tetap bersama guru mulia kita Al Ustadz Ahmad Farul Rozi Asmuni gitu. Doakan supaya guru mulia kita selalu Allah beri kesehatan, selalu Allah jaga, selalu beri Allah perlindungan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, minum Pak Ustadz.